Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bicara, dimanapun Anda berada, bertemu lagi di podcast kesayangan kita semua, Bicara, Bincang Ramadan Ceria. Temu bincang, temu inspirasi bersama saya, Lala Bumbela dari International Office. Dan kita dihadiri oleh seorang yang sangat super duper special, yaitu dengan Prof. Ilman Nafia, Pak Warek 2 UIN SSC. Gimana Pak Warek, sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kali ini nampaknya ini relevan banget Pak Warek dengan suasana Ramadan yang dimana kita ini kayaknya lebih seneng berbagi ya di Ramadan. Mungkin Pak Warek punya perspektif sendiri, punya pengalaman sendiri bagaimana melihat orang-orang Muslim di seluruh dunia itu jauh lebih generous Pak di Ramadan ini. Gimana Pak? Iya, satu sisi semangat umat Islam melakukan kegiatan ibadah, termasuk di dalamnya adalah berbagi. Betul. Itu kita berbahagia. Oke, berbagi itu berbahagia ya? Iya, berbahagia. Betul. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa umat Islam masih punya kesadaran untuk melakukan apa yang disebut kesadaran sosial. Iya, betul. Baik sesama manusia sebagai sesama umat Islam, bahkan mungkin berbeda agama. Betul. Tetapi pada sisi yang lain, kenaikan itu ada hanya di bulan Ramadan. Itu persoalan yang baru, persoalan yang lain. Itu artinya umat Islam kesadarannya masih harus disupport lewat momen-momen tertentu saja. Baik. Sebut aja Ramadan. Seharusnya kesadaran ini akan menjadi maksimal ketika kesadaran itu muncul di setiap hari, bahkan setiap bulan. Betul. Jadi bukan hanya di bulan Ramadan. Karena Islam mengajarkan kan, al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Artinya statement ini, hadis ini sebenarnya mendorong umat Islam itu selalu punya kesadaran untuk berbagi apa saja. Ketika dia punya kelebihan. Kelebihan harta, kelebihan informasi, kelebihan ilmu pengetahuan ataupun apapun. Dan saya yakin kalau kesadaran itu muncul akan terjadi apa yang disebut harmoni. Agar harmoni kehidupan manusia. Jadi keseimbangan harmoni kehidupan manusia. Antara mereka yang tahu dengan yang tidak tahu, antara yang punya dengan yang tidak punya, dan seterusnya. Dan itulah menurut saya salah satu istimewa ajaran Islam. Tinggal bagaimana kita menyadarkan umat Islam itu bahwa kesadaran beribadah itu muncul itu bukan hanya karena momentum, tetapi karena kesadaran diri dia untuk melakukan berbagi tadi, kesadaran sosial itu. Sehingga betul-betul umat Islam itu apa yang disebut rahmatan lil alamin. Betul. Menarik. Dia akan jadi rahmat dimanapun mereka berada dan kapanpun bukan hanya di bulan Ramadan. Kira-kira begitu. Berarti kalau kita hanya mau berbagi di bulan Ramadan, itu kan masalah tuh, Prof. Berarti ada problem nggak di kurikulum kita secara umum gitu? Apakah kita memang harus membuat semacam pernyataan kurikulum yang lebih tegas tentang berbagi apa enggak? Rasa-rasanya kalau di Barat itu banyak sekali kegiatan yang sharing ya di acara-acara luar gitu, ketimbang di kita gitu ya. Boleh share sedikit Prof tentang itu? Iya, saya punya pengalaman ketika saya di Melbourne ya. Ketika saya mengalami bulan puasa, Idul Fitri. Komitmen umat Islam di sana, khususnya mereka yang ada di lingkungan akademik kampus, memang ada ikatan yang tertentu, solidaritas tertentu yang berbeda dengan di negara lain. Tetapi lagi-lagi terbatas di komunitas itu. Tidak melebar ke komunitas yang lain. Sebut aja komunitas akademis. Ketemunya di kelompok akademis. Tidak dengan masyarakat yang lain. Nah, menurut saya istimewanya di Indonesia ini itu berbaur. Berbagi itu sosialisasi tentang pentingnya nilai-nilai keagamaan itu bukan hanya di komunitas tertentu, tetapi juga berbaur dengan masyarakat yang lain. Itu menurut saya yang lebih dengan yang lain. Cuma memang ada rasa yang berbeda ketika kita ada di luar negeri. Harus berbeda. Kenapa? Karena kita minoritas di saat itu, komunitas yang kecil.
bersamaan dengan komunitas yang lain yang berbeda. Berbeda. Sehingga apa yang kita lakukan itu sebagai aktualisasi diri, bahkan mungkin syiar syiar agama yang memang harus diketahui banyak orang di sekitar itu. Baik. Lalu ini kira-kira untuk menunjang visi misi kita yang menjadi kampus untuk semua nih, Prof. Hilman. Apakah kita memang harus merancang dari kita sebagai kampus yang kolaborasi plus kampus yang berbagi gitu? Rata-rata kalau kampus digital itu kan create, tapi nggak ada konsep berbaginya tuh. Nah, sehubungan dengan konsep atau visi itu gimana, Prof? Jadi yang harus kita sadari betul bahwa kampus kita yang diarahkan akan menjadi kampus cyber itu bukan hanya kita bergulat dengan apa disebut cyber culture, dengan ditopang oleh digital culture dan instrumen digital lainnya. Kalau hanya ini, menurut saya ini akan mereduksi sifat kemanusiaannya. Sebut saja kesempurnaan sifat manusia kan bukan hanya berpikir saja untuk menghadapi pengetahuan, tetapi bagaimana membangun relasi sosial, komunal, dengan bertemu dengan mahasiswa, bertemu dengan dosen dan sebagainya. Ini sangat penting sekali, harus dijalin. Termasuk ketika kita menyatu dengan masyarakat. Budaya ini jangan sampai kampus ini seperti hidup sendiri tanpa merasa masyarakat memilikinya. Ini sangat berbahaya kalau kemudian kampus ini menjadi. Maka kemudian harus kembangkan bahwa kampus kita akan mengarah terhadap cyber culture, digital culture dengan seluruh instrumennya. Tetapi nilai-nilai keagamaan sebagai PTKIN, itu dia. Nilai-nilai sosial sebagai bagian dari masyarakat itu tidak boleh dipisahkan. Iya, menarik sekali. Betul. Itu penting sekali. Betul. Makanya jangan sampai berbagai aspek tadi dilepaskan dari unsur-unsur cyber itu. Oke, jadi saya teringat banyak referensi yang bilang gini, Prof. Hilman, bahwa salah satu kelemahan pendidikan digital atau cyber itu adalah dia tidak menguatkan empati. Kalau empatinya tidak terbangun, itu artinya berarti kita tidak bisa meningkatkan kemampuan intelijen kita ke tingkat yang tertinggi. Gitu. Itu menarik sekali. Berarti kira-kira yang bisa kita lakukan nih dalam waktu dekat agar kita ini menjadi kampus yang berbagi informasi dan berbagi pengetahuan terbaru gitu, Prof. Gimana kira-kira gambarannya? Jadi memang kita harus mampu membuat apa yang disebut rekayasa sosial. Social engineering itu ya. Social engineering. Betul. Bukan hanya tentang aktivitas akademik di kampus, bahkan mungkin di dunia maya. Betul. Tetapi juga aktivitas-aktivitas yang bersentuhan dengan masyarakat. Baik. Nah, dan ini harus dimiliki oleh dosen dan mahasiswanya. Sebut saja bagaimana mahasiswa diterjunkan ke masyarakat untuk melakukan kesadaran literasi digital. Itu bagian dari upaya mensosialisasikan digital tetapi menyatu dengan masyarakat. Nah, di samping tadi nilai-nilai yang harus tetap dijaga. Sebagai PTKIN kita harus menjaga tradisi keislamannya, budaya keislamannya. Sebagai bagian dari masyarakat kita pun mempunyai relasi dengan masyarakat dengan seluruh kebutuhannya. Iya. Sehingga kemudian mulai dari perencanaan sampai evaluasi tradisi akademik, kultur akademik itu bagian dari apa yang disebut tadi saya social engineering sosial yang mengarahkan manusia yang akan lebih baik. Yang utuh. Catatannya itu yang utuh. Yang utuh itu artinya bukan hanya intelektual, tapi juga emosional dan spiritual. Menjadi satu kesatuan yang utuh. Menarik. Social engineering ya. Betul. Karena dalam referensi terbaru juga kurikulum asesmen teknologi juga harus mengarahnya ke sana ya, Prof. Betul. Nah, dalam konteks ini bulan Ramadan ini, Prof. Hilman, kira-kira dosen dan mahasiswa ini apa yang bisa dikontribusikan nih? Karena 10 hari terakhir kita ini bentar lagi lebaran kan gitu. Apa yang bisa kita lakukan nih dalam konteks social engineering ini? Bahwa kita meningkatkan penguatan nilai-nilai spiritual harus. Betul. Ini momentum lah. Betul. Walaupun tadi saya sampaikan harusnya bukan hanya di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan kita lakukan. Betul. Tetapi juga kita harus melakukan praktek-praktek, contoh-contoh yang baik bagaimana berbagi dengan masyarakat. Nah, problemnya banyak orang itu pengen berbagi itu ketika dia belum punya apa-apa.
Nah, dia pengen berbagi ilmu kalau dia berbayangannya ketika dia nanti kalau pintar. Dia akan berbagi harta ketika dia merasa sudah kaya. Dia punya berbagi melakukan advokasi ke masyarakat dan sebagainya kalau ketika dia menjadi pejabat. Tetapi ini tidak mudah dilakukan kalau dia tidak membiasakan itu. Bahwa kesadaran berbagi itu bukan persoalan dia ketika itu kaya, bukan dari dia berilmu, bukan dia ketika dia punya pejabatan. Tetapi sebuah proses kebiasaan yang harus dilakukan sebelum maupun sesudahnya. Menarik sekali. Sehingga kemudian itu menjadi kesadaran yang refleks terhadap kegiatan kita berbagi itu. Jangan bukan semacam keinginan ketika dia dibuat belum pintar pengen berbagi ilmu. Dia ingin berbagi harta ketika dia belum kaya. Dia ingin bermanfaat untuk masyarakat sebelum dia menjabat. Tetapi kalau dia dapatkan, yakinlah kalau tidak terbiasa dia tidak akan lakukan. Jadi jangan nunggu berada di posisi puncak dulu ya. Iya, itu problem itu. Itu problem ya. Iya. Baik. Berarti misalnya mahasiswa kita nih, saya tugasin mereka itu kemarin misalnya membahas satu topik khusus tentang otak misalnya, Prof. Lalu kalian bikin aja misalnya digital content yang bagus, itu bagian dari sharing gitu. Karena ada teori gini, the consciousness determine the experience. Right. Kesadaran kita itu akan memengaruhi pengalaman hidup kita. Bagaimana berperilaku dan sebagainya. Kalau kesadaran itu nggak ada, maka pengalaman itu nothing, nggak ada. Berarti kalau begitu memang tantangan terbesar kita itu adalah meningkatkan kesadaran dan prosesnya lama ya, nggak bisa instan ya, Prof ya. Maka teorinya dibalik yang kedua, the experience determine the consciousness. Baik. Pengalaman itu akan memengaruhi kesadaran. Nah itu timbal balik, yang punya pengetahuan membiasakan untuk membangun pengalaman, yang punya pengalaman membangun kesadaran. Berarti konsep kolaborasi kita di Win Cyber harusnya gitu ya, Prof? Iya. Salah satunya lewat podcast ini kan? Iya. Betul. Ini kalau di rumah sendiri gimana, Prof ini? Prof Ilman dengan Prof Septi misalnya membiasakan sharing dengan keluarga dengan ini dalam momen Ramadan tuh gimana untuk membangun culture of sharing gitu? Saya kebetulan di 10 tahun terakhir terakhir itu makan itu selalu bareng sama istri. Makan selalu bareng? Iya. Karena istri itu nggak mau makan kalau nggak sepiring dengan saya. Masa, Prof gitu? Iya. Oke. Karena alasannya pertama mengurangi nasi. Mulai nasi ke kita. Yang kedua meningkatkan kualitas kebersamaan. Ya, itu dari makan. Makanya saya kegiatan apapun di luar, saya menyempatkan harus pulang. Karena kalau saya nggak makan keluar, istri nggak makan. Oh gitu. Iya. Karena itu ya. Harus makan bareng ya. Oke. Yang kedua, saya dari awal dengan istri itu selalu berbagi tugas. Seperti gini. Puasa ini istri saya mempersiapkan untuk buka puasa. Untuk anak-anak dan sebagainya. Tetapi untuk sahur semuanya menyiapkan saya. Kira-kira begitu. Oke. Iya, makanya saya hampir kalau ada kegiatan malam itu berusaha tidak ikut ya. Apakah disuruh ngisi atau apa saya coba nggak bisa lah. Karena saya harus tepat waktu bangunnya, saya harus tidak boleh kelelahan gitu. Saya harus tahu diri. Betul. Makanya saya coba membatasi diri untuk kegiatan malam itu. Baik. Berarti membangun kebersamaan itu dalam momen-momen makan tuh penting ya? Iya. Saya teringat sebuah restoran itu yang bilang a family that eats together, stay together katanya, Pak. Gitu ya? Iya. Oke, baik sekali. Terus dalam konteks profesional nih, Prof, agar kita ini bisa bukan hanya naik pangkat, Prof, tapi ya itu mencapai level kesadaran profesional yang lebih ajak, yang lebih solid dengan budaya berbagi. Apa yang bisa disarankan, Prof? Oke. Saya punya pengalaman begini ketika saya dan istri menyelesaikan disertasi. Saya punya laptop hanya satu. Istri saya ngetik itu, mengerjakannya dari maghrib, dari isya lah sampai jam 11-12 malam. Oke. Nah, jam 12 sampai subuh saya yang menggunakan gitu. Sampai kemudian selesai semua. Sampai beres? Ya. Jadi saya bergantian begitu. Jadi rumah itu isi istirahat, saya
ngerjakan. Gitu, oke. Gitu. Dan selalu begitu. Maka alhamdulillah kemudian bisa selesai. Termasuk ketika kita juga mengajar. Oke. Ya. Istri saya senang bikin tulisan-tulisan yang berbasis referensi modern. Iya. Dia ikuti bagaimana nalar orang-orang berpikir, bikin artikel, bikin paper, sudah. Dia senang sekali begitulah. Tetapi saya terbalik. Saya kalau bikin artikel, bikin tulisan, berbasisnya adalah buku-buku primer. Oke. Jadi makanya kadang-kadang istri saya butuh teori apapun, ada nyari buku-buku primernya yang kanon lah ya. Ya, kira-kira begitu. Nah, sementara kalau saya sudah selesai bikin artikel, biasanya saya hanya pokok-pokok ini saja. Istri saya mengembangkan. Oke, menarik. Itu harus direplikasi kayaknya sama kita yang muda ya, Prof. Iya. Oke. Iya. Makanya saya menyadari kekurangan saya. Iya. Karena saya menganggap tulisan saya itu harus perfect, sempurna. Bahkan saya nggak berani menulis kalau saya sendiri nggak merasa bisa. Bukan bidang ilmu saya. Baik. Makanya saya agak susah kalau nulis, agak butuh waktu lama untuk menulis itu. Kecuali tulisan-tulisan yang reflektif sih nggak ada masalah. Tetapi kalau buku, artikel saya agak lama. Berbeda dengan istri saya. Istri saya kalau bikin artikel, bikin tulisan mungkin yang orang lain butuh 2 bulan, 3 bulan, dia butuh 1 minggu, 2 minggu selesai. Udah jadi ya. Oke, menarik. Cara berpikirnya berbeda. Oke, jadi kolaborasi ini memang unik ya. Si A bisa apa, si B bisa apa, ya memang harus sama terbuka banget ya, Prof, ya urusan itu ya. Ini untuk mahasiswa nih, Prof, apakah itu juga bisa dilakukan dari semester bawah misalnya? Ya itu sebenarnya mahasiswa bisa diajarkan oleh kita sebagai dosennya. Iya. Bagaimana mereka berbagi ilmu pengetahuan. Berbagi ilmu pengetahuan. Karena selama ini yang ada kadang kompetisi tapi tidak sehat. Nah, betul. Ada kalau ada anak itu bagus, tapi dia tidak mau berbagi dengan yang lainnya karena takut IPK-nya, betul, atau rankingnya kalah dengan yang lain. Iya. Nah, menurut saya ini harus dirubah polanya, dan kita harus mempengaruhi betul mereka cara berpikirnya. Bahwa Anda harus senang kalau ada teman Anda yang Anda ajari itu nilainya bagus. Harusnya begitu, bukan menanamkan kompetisi tapi kemudian ujungnya kebencian. Iya. Tapi berbagi ilmu pengetahuan. Ya. Kalau sifatnya itu, saya pikir akan bagus untuk mengembangkan budaya akademik di lingkungan mahasiswa. Betul. Saya membayangkan ini, perfilman. Karena di UIN Cyber ini kan kita tuh bukan hanya dunia cybernya aja yang di ini, tapi penguatan aspek Islamic Studies-nya juga sama kuat ya. Nah, kolaborasi masa depan nih antara yang cyberisasi dan keilmuan itu kira-kira titik temunya di mana, Prof? Jadi gini, kalau tadi saya ngomong tentang rekayasa sosial ke depan sistem akademik cyber itu, pertama yang harus ditentukan adalah capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran. Kita itu maunya ke arah kemana? Baik. Kalau arahnya adalah kemampuan cyber, sekaligus kemampuan ilmu yang dikembangkan di jurusan, maka harus ditetapkan. Ilmu-ilmu yang berkembang ditetapkan oleh jurusan dan prodi itu okelah berjalan. Baik. Tetapi harus ada kemampuan dasar yang dimiliki oleh seluruh prodi-prodi yang ada yang kita tawarkan dan jurusan yang ada. Seperti gini, semua prodi dan jurusan itu harus punya kemampuan dasar cyber. Iya. Didukung oleh kemampuan instrumen digitalnya. Berapa keterampilan mereka tentang itu, kesadarannya apa, bagaimana menggunakan data. Kalau itu menjadi kurikulum umum untuk semua prodi, mata kuliah umum, maka suatu saat ada identitas yang luar biasa. Seluruh prodi, jurusan mahasiswa IN apapun jurusannya, punya kemampuan dasar tentang instrumen digital, kesadaran cyber literasi dan yang lainnya. Maka orang di luar, lembaga, perusahaan, masyarakat akan mengenal bahwa alumni IAIN apapun jurusannya dia punya kemampuan digital. Baik. Itu ya. Sementara yang dikembangkan oleh prodi dan jurusan akan tetap sesuai dengan prodi dan jurusannya. Baik. Tinggal bagaimana ilmu-ilmu itu memanfaatkan instrumen-instrumen digital dan cyber itu. Menarik. Kan luar biasa kalau begitu. Iya. Ini kebetulan Sobat Cyber, Profilman ini dulunya Warek 3 yang mengurus kerjasama, sekarang Warek 2. Jadi pertanyaannya mungkin ini nih, cocok dengan Pak Warek 2.
Berarti kalau gitu kerjasama kita di dunia internasional juga akan lebih beragam ya, Prof. Karena kita akan punya PJJPI yang lebih beragam. Kita akan punya Spec Cyber dan Islamic Studies-nya. Ketika saya ngecek referensi dan nama kampus, ternyata kampus ini misalnya punya kekuatan di area sini, kampus ini kekuatan di sini dan di sini. Nah, kira-kira plot nih untuk kampus kita agar cepat naik kelasnya nih, Prof. Prof. Ilman sendiri membayangkan seperti apa? Karena kita memang ingin membangun konsep kampus yang berbagi dan kolaborasi gitu, Prof. Oke. Jadi kalau kita memang punya kesadaran untuk membangun lembaga ke depan, seluruh potensi harus dimanfaatkan. Baik. Seluruh potensi. Ya mahasiswa, ya dosen, karyawan dan yang lain. Ini harus bersatu padu, bekerjasama, berkolaborasi untuk mewujudkan visi misi kampus yang sebut aja lah unggul dan mendunia. Unggul dan mendunia, betul. Oke. Dan itu salah satu kelebihan dibanding kita dengan yang lain adalah kemampuan instrumen digital yang cukup memadai. Apapun produk yang kita miliki, apakah kemudian modul, kurikulum, bahkan aktivitas mengajar dan sehari-hari. Kalau itu bisa disosialisasikan seluruh dunia dan disebarkan, itu akan menjadi potensi besar orang mengenal kampus kita. Kita sebut aja beberapa tuh pernah dilakukan Malaysia ya. Tapi sekarang nggak tahu. Apapun yang klik kita di Google, artikel-artikel Malaysia itu muncul, meskipun isinya tidak bagus. Betul. Tapi di Indonesia nggak begitu. Kenapa? Karena belum menjadi budaya. Oke, sekarang kita banggalah berbagai jurnal karena persyaratan guru besar dan kenaikan harus ada Scopus. Itu seluruh penelitiannya bagus, banyak sekali disebut di Indonesia. Persoalannya kemudian apa yang ditulis oleh kita oleh Scopus itu dilaksanakan nggak di kampus kita? I see. Betul, efeknya apa untuk kampus kita? Betul. Jangan-jangan hanya untuk kepentingan naik pangkat saja. Nah. Jadi besar di dunia maya tapi kecil di prakteknya. Saya jadi teringat itu, Prof. Maha guru saya yang sekarang di Thailand itu bilang, kampusnya beliau itu 1 tahun kemarin memproduksi 100 artikel di jurnal yang ternext di Q1 dan Q2. But you know Lala, nothing has changed. Ternyata nggak berubah. Ketika satu kampus udah produce ratusan artikel. Nah, kira-kira kita nanti mau tembus Scopus, Prof. Jurnal-jurnal kita agar impact-nya itu besar. Itu gimana yang bisa dibayangkan? Ya, kalau saya hanya berpikir begini. Apa yang kita lakukan, yuk kita perbaiki. Mulai dari kurikulum yang sudah berkembang, ayo kita perbaiki. Yang kurang bagus kita buang, kita ganti yang bagus, yang sudah bagus kita tingkatkan. Kita tingkatkan. Dan itu bisa saja direkam menjadi sebuah dokumen-dokumen penting yang itu dibutuhkan oleh semua orang seluruh dunia. Baik. Sebut aja begini. Jurusan tafsir hadis, bagaimana mereka menghafal hadis, bagaimana mengajarkan tafsir. Kalau itu menjadi dokumen penting, bahkan didigitalisasi, itu menjadi konsumsi orang seluruh dunia. Menarik. Pembelajaran bahasa Arab, bahasa Inggris di kelas. Kenapa nggak didokumentasikan semuanya? Yang itu bisa diakses semua orang, yang bisa punya nilai manfaat membaca orang. Baik. Oke, itu di sisi akademiknya. Pada sisi yang lain, kalau kita kebutuhan komersialisasi, kita akan menjadi dokumen-dokumen itu menjadi alat komersialisasi. Betul. Bagaimana dijual oleh orang dan bisa dinikmati orang seluruh dunia. Baik. Asal tadi ada standar yang bagus, orang yang memakainya bagus. Sehingga kemudian nama baik kita pun akan luar biasa. Kalau itu dilakukan, yakin kok kita itu akan menjadi ikon dunia. Betul. Berarti sekarang di mobil kita tuh harus banyak peralatan rekaman ya, Pak? Oh iya, mau tidak mau. Mau ya. Dan menurut saya PT KIN, bahkan bukan hanya PT KIN, PT UN juga, uang kita paling banyak. Persoalannya produksinya itu ya. Produksinya itu. Kalau produksinya itu maksimal, saya pikir YouTube itu akan penuh dengan video-video kita semua. Berarti intinya kita ini menuju Win Cyber ini kita jangan hanya di konsumen digital tapi produser digital juga ya, Bro ya. Betul. Itu menurut saya adanya studio ini kita harus jadi produser
video-video itu. Betul. Jadi bahasa cyber itu adalah prosumer, produsen sekaligus consumer. Baik, menarik sekali kawan-kawan cyber seluruh dunia, kawan-kawan bicara. Hari ini kita mau ngobrol lebih banyak, cuman waktunya sangat terbatas dengan Prof. Ilman, Warek 2 UIN Cyber Syekh Nurul Jati Cirebon. Tapi intinya adalah bahwa satu, momentum berbagi itu jangan hanya direduksi dalam bulan Ramadan aja, Prof. Yeah. Yang kedua, yang kita share ke orang itu bisa dalam banyak bentuk, bukan hanya dalam bentuk materi, tapi juga pengetahuan. Nah, kalau kita memang mendukung demokratisasi pengetahuan ke seluruh dunia, maka semua praktik-praktik baik yang ada di kampus ini wajib kita share dalam bentuk digital apapun. Lalu yang ketiga, kultur berbagi secara profesional pun mulai hari ini harus mulai dirancang ulang, karena mau tidak mau kita harus mengandalkan kekuatan diri sendiri ya, Prof. Ya. Mau dosen, mau yang profesor, yang belum profesor, dosen muda, dosen senior, staf kependidikan, mahasiswa, dan semuanya harus guyub ya, Prof. Membangun mindset yang baru dari konsumen menjadi producers plus consumers. Yang terakhir yang bisa kita highlight dari obrolan dengan Prof. Ilman hari ini adalah bahwa berbagi itu sebuah kekuatan ya, Prof. Ya. Dan berbagi itu adalah power, dan kalau kita bisa menggaransi kampus ini menjadi kampus kolaborasi dan kampus berbagi, maka pelan tapi pasti kita akan menjadi kampus yang menjadi ikon dunia. Iya. Baik, terima kasih. Satu lagi, Prof, ada yang bisa disampaikan ke kawan-kawan sobat cyber seluruh dunia tentang pentingnya berbagi, Prof, sebagai penutup. Iya. Berbagi itu jangan hanya menjadi sebuah keinginan. Betul. Tetapi mulailah dipraktekkan. Iya. Karena orang yang suka berbagi itu bukan keinginan kita, bukan hanya keinginan kita, tapi sebenarnya itu sudah dipilih Tuhan untuk orang-orang yang layak untuk bisa berbagi. Oke, terima kasih. Sangat kena. Baik, terima kasih. That's the concluding remark dari Prof. Ilman, kawan-kawan cyber seluruh dunia. Insya Allah kita kapan-kapan ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.